3, 2, 1, let's go. Oke, halo YouTube. Hari ini gue bakalan ajarin ke kalian apa itu notasi dan bagaimana melakukan finger trick yang benar dengan notasi-notasi Rubik yang ada. Jadi ini adalah teknik basic yang harus kalian ketahui kalau kalian ingin menyelesaikan Rubik dengan cepat atau kalian ingin menjadi seorang speed cuber. So guys, yang pertama adalah cara memegang Rubik. Memegang Rubik biasa seperti ini, kedua jempol kalian di sini, kemudian tempatkan jari-jari kalian yang lain untuk menyopang Rubiknya supaya stabil, dan menempatkan dua buah kelingking kalian di bawah Rubiknya supaya Rubiknya benar-benar steady dan stabil. Oke. Kalau sudah megang Rubik sudah bisa, lanjut kita ke notasinya. Untuk notasi, yang pertama kalian harus ketahui adalah huruf-hurufnya. Jadi hurufnya itu ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada tanda aksen. Jadi apa bedanya? Huruf besar itu untuk putaran yang sering dilakukan. Kemudian untuk yang kecil adalah 2 layer huruf kecil, dan untuk yang ada aksennya atau ada tanda petik atas itu adalah putaran ke berlawanan arah jarum jam atau ke kiri, kayak gitu. Jadi pembedaannya adalah huruf besar, huruf kecil, dan ada tanda aksen. Dah, gitu doang. Yang pertama kita pelajarin adalah notasi X. X adalah saat kalian harus memutar keseluruhan Rubik ke posisi yang berbeda, yaitu posisi dengan notasi X. X adalah seperti ini. Jadi mengubah posisi Rubik semuanya menjadi seperti ini. Jadi X itu ke sana. Dan X aksen adalah kebalikannya atau berlawanan jarum jam seperti ini. Kayak gitu. Kemudian ada notasi Y. Kalau Y itu ke arah kiri dan kanan. Jadi Y adalah notasi perubahannya seperti ini. Ulang, seperti ini Y, dan Y aksen adalah kebalikannya. Jadi searah jarum jam, Y, berlawanan jarum jam, dan Y aksen. Kayak gitu. Lanjut, untuk Z, notasi Z itu ke sebelah kanan. Jadi Rubiknya diputar ke kanan seperti ini, Z, dan Z aksen seperti ini. Kayak gitu. Jadi itu adalah rotasi dari sebuah Rubik. Oke, lanjut ke notasi selanjutnya adalah notasi U. U adalah berarti up atau bagian atas adalah bagian ini, layer atas, U dan U aksen. U ke sebelah sini dan U aksen ke sebelah sini. Dan finger tricknya ada berbagai macam finger trick yang bisa gue ajarin sekarang, yang sering gue gunain aja, yaitu flick, double flick, dan push, kayak gitu. Jadi untuk U, flick, double flick, lalu untuk yang kiri juga U aksen, double flick U aksen, kemudian push U aksen, dan push U, push seperti ini. Ini adalah salah satu trik yang gue pakai untuk setiap kali double flick agar selalu di posisi yang tepat atau tidak overshoot seperti ini. Itu disebut overshoot karena dia tidak pas saat kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian sudah sering double flick, maka dia tetap dalam satu garis atau di posisi yang benar. Jadi teknik gue adalah menempatkan telunjuk di sedikit aja di dekat dengan layer U seperti ini. Jadi setiap kali double flick dia bakalan menahan Rubik untuk overshoot, kayak gitu. Jadi teknik yang gue gunakan adalah untuk double flick adalah menempatkan telunjuk bagian tangan yang free, yang tidak melakukan algoritma, di tempat ujungnya sini, supaya dia tidak overshoot. Jadi setiap kali kalian double flick, maka dia akan tetap di tempat yang tepat atau tempat yang benar. Jadi sama di bagian kiri juga, karena gue nggak terlalu jago di double flick bagian kiri. Jadi sama aja prinsipnya, kalian tempatkan ini sedikit, jadi menahan dia nantinya untuk double flick di U aksen, kayak gitu.
Oke, itu tadi U. Kemudian ada juga yang seperti ini, push untuk U accent dan push untuk U dengan menggunakan tangan yang berlawanan. Jadi kapan kita menggunakan algoritma itu? Jadi kalau saat gue mendapatkan case sun seperti ini, ikan misalnya. Jadi daripada melakukan gerakan seperti ini, gue biasanya melakukan teknik push atau push yang di layer atas agar nantinya kita nggak usah regrip. Regrip itu adalah pemegangan ulang Rubik kayak gitu. Jadi gue push di sini tadi untuk melakukan algoritmanya kayak gitu. Oke, itu tadi U. Kemudian lanjut kita punya notasi R. R adalah bagian kanan. R atau singkatannya right atau kanan, bagian layer kanan ini. Nggak ada teknik khusus untuk layer ini, hanya penempatan tangan aja. Jadi kalau misalnya kalian melakukan R seperti ini, R, jadi penempatkan tiga jari ini harus di posisi seperti ini dan jempol kalian di sebelah sini, supaya saat kalian melakukan R dan kemudian U, maka ini sudah siap kayak gitu. Maka telunjuk sudah siap untuk melakukan flick U kayak gitu. R dan R accent adalah kebalikannya seperti ini. Ini R accent. Jadi nggak ada teknik khusus untuk R. Untuk R2 seperti ini. Jadi 2 kali sama aja sampai ke atas gitu. Untuk R2 sama aja. Kadang juga saat misalnya melakukan algoritma, gue biasanya U itu ada pas di terakhir ini gue flick gitu supaya jadi double flicknya menggunakan jari manis dan jari tengah supaya dia double flick langsung menuju posisi yang tepat untuk R2 kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu R. Kemudian L accent dan L ya. Kalau L itu ke bawah kayak gini karena dia, kalau ini ke kanan itu L dan L accent itu ke atas, sama sebenarnya, dan L2 juga sama. Itu sama juga 3 seperti ini dan jempol di bawah sini dan lakukan gerakannya L accent L. Kemudian double flick juga sama, jari manis dan jari tengah untuk double flick L. Oke, lanjut ke notasi selanjutnya adalah F dan F accent. F seperti ini dan F accent seperti ini. Jadi ke kanan searah jarum jam F, berlawanan jarum jam F accent. Gue biasanya melakukannya menggunakan jari telunjuk, kadang double flick juga bisa, tapi diposisikan di depan ya, jadi posisi Rubik seperti ini dan double flick bisa di ke depan. Anggapannya seperti U, tapi hanya dia dilakukan di bagian depan dan kita harus meregrip untuk double flick. Jadi banyak yang dilakukan untuk di layer F. Kadang kalian juga perlu push untuk F. Gue juga kadang ngelakuinnya push. Dan satu lagi adalah dengan menggunakan jempol seperti ini. Untuk F accent dan F dengan jempol bagian kiri seperti ini. Jadi F itu bagian depan ya, front ya artinya. Kalau L tadi left kayak gitu. Contoh algoritmanya biasanya di OLL dan ini terakhir biasanya gitu kalau gua ngelakuinnya, atau dengan tangan yang ini yang free yang kiri untuk merestore, atau jempol kayak gitu. Itu tadi F. Kemudian yang jarang di perform di algoritma di Rubik itu B. B itu kalau B yang ini yang kiri B, kalau yang B accent itu yang kanan ini. Jadi sama, hanya menggunakan jari manis untuk B dan B accent. B, ini B dan ini B accent. Jarang digunakan, tapi kadang ada, cuman sangat jarang digunakan untuk B.
B itu berarti back atau belakang ya. Oke, lanjut ke notasi berikutnya. Itu ada D. D itu bagian bawah atau down. D aksen itu bagian kanan malah. Kalau D biasa itu bagian kiri. Jadi saya gunakan jari manis juga untuk di bagian layer D. Kalau D, gue saranin kalian juga bisa push untuk ngelakuin D aksen menggunakan tangan kanan. D dengan tangan kanan dan D aksen dengan tangan kiri. Karena ada beberapa algoritma yang menggunakan teknik ini, finger trick push ini. Jadi ini flick D dan ini push D. Kayak gitu. Push, flick, push dan flick. Untuk double flick karena jarang dipakai, gue sering double flicknya menggunakan hanya dua kali flick dengan menggunakan jari manis. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih hebat, menggunakan double flick dan menggunakan pinky. Tapi susah ya. Bisa juga pinky dulu, baru ring. Jadi kelingking dulu, baru jari manis kayak gitu. Bisa menggunakan double flick, menggunakan itu. Tapi gue nggak gunain karena gue seringnya kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar, itu bakal sangat-sangat membantu. Untuk case-nya biasanya gue di algoritma E. Nah, ya seperti itu. Jadi ada dorong-dorong dan flick dan push di algoritma E. Kalau kalian lihat jari gue yang ini, pasti kalian tahu di mana cara menempatin jarinya. Jadi push dan flick untuk D. Oke, D udah. Lanjut ke M. M adalah middle. Singkatannya itu adalah bagian tengah layer ini. Untuk M biasa itu ke sini ya guys. Jadi ini banyak yang salah di algoritma M. M itu kalau M biasa itu ke sini, kalau M accent itu flick. Jadi M accent itu flick ke sini. Ini M accent dan ini adalah M. Gue bisa ngelakuinnya dengan menggunakan ring dan tengah. Jari manis dan jari tengah. Gue saranin kalian menggunakannya kalau misalnya kalian right handed atau tangan kanan, gue saranin kalian menggunakan jari kiri. Jadi jari tengah dan jari manis dan jari tengah untuk ngelakuinnya. Karena saat algoritma biasanya kebanyakan U dan middle untuk algoritma PLL misalnya Z dan H. Jadi biasanya kayak gini. Untuk H, ya itu tadi kayak gini kebanyakan. Nah, tapi gue saranin kalian menggunakan tangan kiri ya untuk double flick middle, dan agar tangan kanan kalian itu free, agar kalian bisa melakukan flick dan double flick kayak gitu. Jadi karena gue double flick bagian kiri itu nggak bisa, so gue pakai middle layernya menggunakan dua tangan ini. Jadi untuk M2 gue biasanya ini dan ini, tapi gue saranin kalian menggunakan dua jari ini. Jadi nanti tangan kalian ini free, dua ini free, dan yang ini untuk menstabilkan rubiknya. Jadi yang ini ini untuk melakukan double M2, dan yang atas ini free, yang ini megang rubik, yang ini untuk eksekusi M-nya. Ya itu sangat tricky sih sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian menggunakan trik yang sama, itu bakalan lebih cepat kayak gitu daripada menggunakan misalnya kayak gini. Itu kan lama. Jadi menggunakan flick ini lebih cepat, atau dengan tangan kiri lebih cepat gitu. Jadi tapi gue saranin kalian menggunakan flick di tangan kiri, oke? Oke, itu tadi M. Kemudian ada notasi E. E itu di tengah sini. Itu ini E dan ini E aksen. Itu nggak pernah dipakai kayaknya ya, jarang dipakai. Jadi ya cukup tahu aja. Kemudian ada S. S itu ini S dan ini S aksen. Ya itu jarang dipakai juga, tapi ya cukup tahu aja. Kemudian yang double ya. Kalau double tinggal tambahin layernya aja. Jadi misalnya U kecil ini, U aksen ini,
Kemudian kalau R kecil ini, R aksen ini, sama juga L. L aksen ini, L ini, yang kecil ya. Kemudian F sama, F kecil, F aksen kecil. Sama juga D, D aksen kecil, D kecil. Kemudian B, B aksen kecil, B kecil. Udah, gitu doang. Oke, itu tadi notasi dan bagaimana gue eksekusi finger trick-nya. Apa lagi yang belum ya? Oke, ada juga finger trick yang bener-bener aneh. Jadi finger trick ini bakalan kalian temuin saat kalian sudah eksekusi. Biasanya kalau kalian sudah ngapalin PLL, kalian bakalan mencoba mempercepat eksekusi PLL kalian, misalnya PLL T atau PLL yang lain. Jadi kalian bakalan menemukan finger trick kalian sendiri untuk beberapa algoritma PLL atau algoritma yang lain. Jadi gue nemuin algoritma ini. Jadi algoritma yang garis ini, PLL garis itu apa ya? Kalau nggak salah PLL, ntar gue kasih lah namanya, gue lupa juga. Jadi algoritmanya kayak gini. Ini di push ke bawah sini dan lakukan ini. Dan saat ini gue ngelakuin gerakan yang aneh. Jadi seperti ini, gue ngelakuin U tapi menggunakan jari manis dan kayak gini untuk melakukan eksekusi U. Jadi ini salah satu finger trick yang gue pakai untuk melakukan PLL yang ini. Jadi ada saat kalian menemukan finger trick yang berbeda saat kalian ngelakuin sebuah algoritma. Jadi semakin sering kalian ngelakuin algoritma itu, maka kalian bakalan dapetin suatu algoritma yang berbeda dan itu bakalan sangat mempercepat algoritma kalian. Jadi banyak-banyak latihan dan banyak-banyak mengulang algoritma aja dan menyesuaikan dengan turning style kalian atau cara kalian menyelesaikan Rubik kayak gitu. Ya, itu tadi sedikit ilmu buat kalian tentang notasi dan bagaimana cara eksekusinya dengan finger trick. Jadi kalau misalnya kalian melakukannya dengan semua tangan kayak gini, itu bakalan lama ya. Jadi kalian gunakan aja jari-jari kalian supaya putaran sebuah notasi itu menjadi lebih cepat. Oke guys, segitu dulu video gue hari ini. Semoga membantu kalian. Buat yang pemula, semoga kalian terbantu dengan notasi yang gue kasih tahu dan finger trick yang gue ajarin. Ini sebenarnya sangat-sangat basic. Finger trick yang gue pakai itu finger trick yang memang benar-benar sering dipakai aja. Untuk yang finger trick yang berbeda-beda nanti bakalan gue update lagi kalau misalnya gue dapat yang baru. Ya, itu tadi notasi dan finger trick. Kalau kalian suka videonya silahkan like dan komen kalau ada pertanyaan. Kemudian share ke teman kalian kalau teman kalian juga perlu video-video seperti ini untuk tutorial Rubik. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan untuk update video terbaru dari saya. Kalau sosial media gue ada lengkap di deskripsi, silahkan di add dan di follow. Gue bakalan jawab pertanyaan kalian langsung dari sosial media gue juga. Segitu dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye.